Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Yang pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang mana Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, kesempatan, nikmat umur, dan yang paling penting adalah yang paling nikmat adalah nikmat Islam sehingga kita bisa hidup sampai saat ini dengan mempertahankan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Semoga dengan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah menjadi kalimat penutup di akhir hidup kita nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua, salawat dan salam mari kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana syafaatnya lah yang kita harapkan di yaumil akhir nanti. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjut lagi pelajaran yang selanjutnya. Sebenarnya saya ucapkan terima kasih banyak dulu ya kepada teman-teman yang sudah mensupport saya dari nol hingga sampai saat ini. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala lah yang bisa membalasnya dengan balasan yang terbaik di sisinya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pelajaran kita saat ini masih terkait dengan video yang kemarin, yaitu tentang nun tasdid ya. Oke, saya lupa sebelum kita memulai membaca Al-Quran, kita awali dulu dengan membaca niat. Jangan lupa ketika kita melakukan sesuatu pekerjaan yang baik, kita harus awali dengan membaca niat. Kita awali dulu dengan membaca niat Al-Quran. Kita awali membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu qiraatal Qur'an taqarruban liwajhillahil karim, yang artinya sengaja aku membaca Al-Qur'an untuk mendekatkan diri saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjut ke pelajaran kita mengenai tentang nun tasdid ya. Mengenai nun tasdid. Oke, saya ulang lagi bahwa biar lebih mudah dipahami, setiap teman-teman menemukan ada huruf nun yang memakai tasdid, ingat ya, ini hanya nun dulu. Sebenarnya masih ada lagi huruf-huruf yang lain, tapi kita fokus huruf nun dulu ya. Ketika kita menemukan ada huruf nun yang memiliki tasdid, itu dibaca panjang. Ketika kita membaca Al-Quran menemukan yang namanya huruf nun yang memakai tasdid, itu dibaca panjang selama 2 harakat. Selama 2 harakat. Apa sih yang dikatakan 2 harakat ini? Yang dikatakan 2 harakat itu adalah kira-kira 2 ketukan tangan. Itulah yang dinamakan dengan 2 harakat. Oke, kita buat contoh dulu. Contoh. Ini bacaannya adalah terdiri, kita bongkar dulu hurufnya, terdiri atas huruf apa? Huruf alif, nun, dan ya. Di sini ada huruf, ada tanda tasdid ya. Ini mati. Ini. Oke. Kita ulang lagi ke pelajaran yang sebelumnya. Ingat ketika ada huruf yang memakai tasdid, ingat bahwa huruf yang memakai tasdid itu adalah 2 huruf. Yang disimpan di dalam tasdid adalah huruf yang mati. Contoh apabila contoh nun yang bertasdid, berarti di dalam tasdid itu disembunyikan ada huruf nun yang mati. Ya, singkat saja saya bahas masalah tasdid biar tidak lupa pelajaran yang
yang sudah lewat biar masih ingat, masih segar lah pikirannya gitu ya. Oke, saya ulangi lagi bahwa setiap menemukan nun yang memiliki tasdid itu dibaca panjang selama 2 harakat. Ini terdiri daripada huruf alif, nun, dan ya. Oke, jadi di mana sih letak panjangnya itu? Ketika kita membaca Al-Quran, membaca nun yang memakai tasdid itu panjangnya di mananya gitu loh, letaknya di mananya kita membaca panjang itu. Nah, ini yang harus kita bahas ya. Jadi cara membaca nun bertasdid ini tadi katanya panjang 2 harakat. Jadi tempat ataupun letak panjangnya itu berada di antara nun dan huruf yang sebelumnya. Berarti kalau bahasa simpelnya berada di tengah huruf. Di tengah huruf antara nun dengan tasdid, antara huruf nun yang bertasdid dengan huruf yang sebelumnya. Jadi berada di tengah-tengah. Disitulah letak panjang nun tasdid yang saya katakan ada 2 harakat. Oke, saya ulangi lagi bahwa letak panjang nun bertasdid itu di mana sih letak panjangnya, biar kita letak panjang nun bertasdid itu cara membacanya di mananya dipanjangkan. Apakah di nunnya? Ternyata tidak. Panjangnya adalah di antara huruf nun dan huruf sebelumnya. Berarti berada di tengah. Di sininya di tengah. Ingat bahwa nun bertasdid itu selain daripada panjang 2 harakat disertai dengan suara gunnah. Gunnah, apalagi ya gunnah? Gunnah itu ialah suara yang keluar dari hidung ataupun didengungkan. Gunnah itu artinya dengung. Dengung itu diartikan lagi adalah suara yang keluar dari hidung. Itulah yang dikatakan dengan gunnah. Oke, saya ulangi lagi bahwa nun yang memiliki tasdid itu harus dibaca dengan gunnah. Apa sih gunnah itu? Saya nggak ngerti deh gunnah itu apa. Yang dikatakan gunnah ialah suara, yang dikatakan gunnah ialah didengungkan. Yang dikatakan didengungkan lagi, diartikan lagi berlebih jelas adalah suara yang keluar dari hidung. Jadi intinya setiap ada suara yang keluar dari hidung, maka itu dinamakan dengan gunnah ataupun dengung. Contoh, yang penting keluar dari hidung, itulah yang dinamakan gunnah. Dan nun yang memiliki tasdid harus ada gunnahnya. Gak boleh wajib memakai gunnah ataupun wajib didengungkan ataupun wajib mengeluarkan suara dari hidung. Itulah yang dikatakan dengan gunnah. Oke, saya contohkan cara membacanya adalah in. Jadi panjangnya itu belum nyampe huruf nun dan huruf sebelumnya sudah lewat. Jadi berada di tengah-tengah antara nun dan huruf sebelumnya. Disitulah letak panjangnya. Disitulah letak panjang huruf nun yang memiliki tasdid. Kira-kira paham nggak sampai di sini? Ya, gampang aja sih intinya. Kalau ada, sebenarnya simpelnya gini, kalau ada huruf nun yang memiliki tasdid panjang 2 harakat, didengungkan. Apa sih dengung itu? Digunakan. Apa sih gunnah itu? Suara yang keluar dari hidung. Letak panjangnya di mana sih? Letak panjang nun bertasdid, letak panjang huruf nun yang memiliki tasdid itu di antara nun dan huruf sebelumnya. Jadi berada di tengah-tengah. Disitulah letak panjang nun bertasdid. Simpel, gampang, nggak rumit ya. Oke, kita lanjut ke contoh dulu, ke pelajaran yang sesuai dengan kitab. Kita nggak usah banyak panjang, kita bahas sedikit aja. Oke, kita barisi.
saya contohkan. Saya contohkan ya cara membaca nun yang memiliki tasdid ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inni binni tinni finni. Paham kira-kira sampai di situ? Intinya letak panjang nun bertasdid itu di antara nun dan huruf sebelumnya, jadi berada di tengah-tengah. Inni binni tinni finni. Ingat, nun bertasdid wajib didengungkan. Apa sih dengung itu? Dengung itu ialah gunnah. Apa sih gunnah itu? Gunnah itu ialah suara yang keluar dari hidung. Jadi ketika ada nun yang memiliki tasdid harus mengeluarkan suara dari hidung. Itulah yang dikatakan dengan gunnah. Mungkin sebagian belum tahu ya gunnah itu apa. Ya, inilah penjelasan daripada gunnah dan nun yang memiliki tasdid. Oke, kita lanjut lagi ke pelajaran yang ke contoh yang selanjutnya. Ini sesuai kitab ini loh ya. Yang saya bawakan adalah sesuai dengan kitab Juz Amma. Sekarang ini sudah berada di halaman 4 ya, yang ini ya. Jadi pelajaran kita yang ini, kita lanjut lagi, kira-kira berapa huruf lagi ya. Oke. Setelah habis huruf Fin adalah huruf Jinni. Bukan Jin Janjun ya. Jinni, Hinni, Khinni, Jinni. Habis Jinni, Binni, Rinni, habis Rinni, Rinni, habis Rinni, Zinni, habis Zinni, Sinni. Habis sini, shinni. Sama sunni. Terus dini. Sampai sini aja kita bahas ya. Oke, kita barisi dulu. Kasroh, ingat baris kasroh. Tasdid, baris kasroh, huruf ya mati. Ini baris sukun. H nggak ada titiknya, baris langsung kasroh. Tasdid, kasroh, nun, ya, tasdid, ya mati. Huruf H titiknya satu di atas, kasroh, nun, tasdid, kasroh, ya, sukun. Dal nggak ada titiknya, tasdid, terus ya mati. Ini baris kasar sini ya. Terus ini huruf zal, rin, rini, rini, zinni, sinni, shinni. Sini huruf shad,
sama dini. Oke, saya ulangi lagi cara membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Hin, huruf H kecil ya. Hin, hinni. Jinni, salah. Oke, saya ulangi lagi. Jinni, hinni, khinni, dinni, rinni, rinni, zinni, sinni, shinni, sinni, dinni. Seperti kurang lebih cara bacanya seperti itu. Jadi fokus pada malam hari ini masih mengenai nun yang memiliki tasdid ya. Jadi inti daripada poin daripada huruf nun yang memiliki tasdid ialah setiap huruf nun yang memakai tasdid itu dibaca panjang selama 2 harakat. Bukan hanya panjang aja, harus digunakan. Apa sih guna itu? Guna itu ialah suara yang keluar dari hidung. Ingat, panjangnya 2 harakat dan letak panjang daripada huruf nun yang memiliki tasdid adalah antara huruf nun dan huruf yang sebelumnya, atau intinya berada di tengah-tengah antara nun dan huruf sebelumnya. Disitulah letak panjang nun tasdid yang saya katakan 2 harakat. In, hurufnya udah lewat yang sebelum nun itu dan nunnya belum nyampe. Jinni masih di tengah-tengah, itulah nun yang memiliki tasdid. Ingat, nun yang memiliki tasdid wajib digunakan ataupun wajib didengungkan. Itu adalah nun yang bertasdid. Kira-kira sudah paham gak teman-teman ya tentang ini? Ya, ini masih ada contoh lagi. Mungkin kita lanjut pada besok malam lagi mengenai masih pelajaran yang sama. Ini kan masih sampai huruf do. Mungkin upload video terbaru lagi nanti ya kita masuk ke huruf to ya. Insya Allah akan selesai satu pasal di satu video lagi ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam hari ini menambah wawasan, menambah ilmu bagi teman-teman yang ingin mempelajari Al-Quran. Motivasi dari saya, malulah kita mengaku sebagai seorang muslim tetapi tidak berusaha membaca Al-Quran. Mengakunya Al-Quran itu sebagai pedomannya dalam menjalani hidup dan kehidupan ini, tetapi tidak bisa membaca Al-Quran apalagi untuk memahami dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan pernah menyalahkan waktu, jangan pernah menyalahkan keadaan, karena itu bukan alasan yang tepat, melainkan alasan yang kurang tepat. Mari bergerak, mari berinovasi untuk menjadi manusia yang lebih berguna bagi diri sendiri dan orang lain. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga semoga menjadi pahala bagi kita, menjadi wasilah bagi kita. Jika ada salah kata ataupun penyampaian saya kurang tepat ataupun terlalu cepat, saya mohon maaf. Saya sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan dosa. Kesempurnaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan teman-teman jangan lupa di follow Instagram saya di harahap6490 dan di TikTok @harahapnauli dan di Facebook di Salman Al-Farizi Al-Mubarak. Oke? Seperti biasa, sebelum kita mulai penutupan, saya akan membacakan satu surah. Ini menjadi rutinitas kita ya, sebagai contoh ya. Sebisa saya akan lakukan itu. Kita akan membaca surah At-Tin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin.
laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaysallahu biahkamil hakimin. Oke, kita baca lagi satu surah lagi karena tadi saya awal lupa ya, namanya juga manusia. Kadang-kadang kita hang itu, kita lupa, itu hal biasa ya. Jadi kita terus belajar ya. Kita baca surah Inna anzalna ya, bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma Lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu waruh fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta Shadaqallahul Azim. Langsung niat penutup Al-Quran. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar waj'alhu lana hujjata ya rabbal alamin. Semoga kita semua teman-teman kaum muslimin muslimat menjadi pencinta dan mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mudah-mudahan Al-Quran menjadi penolong kita di yaumil akhir nanti, menjadi syafaat bagi kita nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.